Bermula dari sebuah gubuk yang dibangun tahun 1918 oleh seorang ibu bernama Sitem dan menjadi tempat tinggalnya, bangunan ini kemudian menjadi salah satu saksi sejarah sebuah perundingan. Kami dari kelompok 7 kelas IPS 11 kita akan menelusuri gedung perundingan Linggarjati yang berada di Kuningan, Jawa Barat ya guys. Gedung naskah lain. Inilah Museum Linggarjati yang dahulu dijadikan tempat perundingan wakil Indonesia dan Belanda. Letak gedung ini berada di bagian timur kota Kuningan. Gedung tua bergaya kolonial Belanda ini, sebelum difungsikan sebagai museum, sempat mengalami beberapa pergantian fungsi dan kepemilikan. Pada masa kolonial, gedung tua ini sempat dijadikan markas tentara, kemudian diubah lagi menjadi sekolah dasar, dan pernah juga menjadi hotel. Kita akan menjelaskan kronologis proses perundingan. Pada tanggal 10 Februari 1946, permulaan perundingan antara PM Sultan Syahjahir dengan Dr. Van Mook di kediaman utusan Asyifa di Jakarta. Dan yang kedua, tanggal 12 Maret 1946, PM Sultan Syahjahir memberikan jawaban yang menuntut 3 hal pada Belanda, yaitu 1. Rakyat Indonesia diakui sebagai penyandang kekuasaan atas wilayah bekas Hindia Belanda. Yang kedua, rakyat Indonesia diakui berkuasa de facto di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, rakyat Indonesia kerjasama dengan Belanda harus dinyatakan dalam sebuah perjanjian sederajat antara Belanda dan Indonesia. Dalam perjanjian tersebut harus ada pasal tentang arbitrase. Kemudian perencanaan persetujuan tersebut di bawah negeri Belanda. Oke, nice. Dan lanjut. Pada tanggal 26 Agustus 1946, Hot tiba di Jakarta. 18 September 1946, Komisi Jenderal di bawah dipimpinan Profesor I.R. Macpherson dengan anggota FD4 dan Pol masing-masing sebagai anggota tiba di Jakarta. Dan 20 sampai 30 September 1946, perundingan angkatan senjata. Pada 14 Oktober 1946, disahkan persetujuan gencatan senjata. Dan yang ke-8 pada tanggal 11 sampai 13 November 1946, perundingan Indonesia dan Belanda di Linggarjati. 9. 15 November 1946, persetujuan Linggarjati diparaf di Jalan Pegangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Dan tanggal 25 Maret 1947, persetujuan Linggarjati ditangani oleh rakyat Indonesia dan Belanda di Istana Merdeka Jakarta. 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama terhadap RI. 17 Januari 1948, ditanda tangani persetujuan Indonesia dan Belanda di atas geladak kapal Erskine di Teluk Jakarta. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan aksi militernya yang kedua. Ibu kota RI Jakarta diduduki Belanda, Soekarno, Hatta, Musyair, dan lainnya ditawarkan Belanda. 1 Maret 1949, seragam umum dipimpin oleh Letnan Soeharto berhasil menduduki kota Jakarta 6 jam. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gedung yang berlokasi di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, ini digunakan sebagai tempat diadakan perundingan Linggarjati di tahun 1946. Mengingat peranannya yang penting dalam usaha menciptakan kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya, gedung ini kemudian diresmikan pada tahun 1976. Perjanjian Review 17 Januari 1948. Suasana pendatangan perjanjian satu tampak Mr. Amir Sarifuddin dari kiri ke kanan. Mr. Amir Sarifuddin, Dr. Anis John Wisman, M.R. Faulkan, Katarik.
ya, Ibrahim dan Abdul Qadir 74 Jok. Bernama lengkap Museum Gedung Perundingan Linggarjati, museum ini menjadikan saksi bagaimana perjuangan diplomatik yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Oke guys, hari ini saya akan review tempat tidur yang dihuni oleh Bung Karno atau Ian Soekarno. Coba lihat-lihat. Busanya dari busa zaman dulu, bukan ini. Ini juga empuk. Masuk ke dalam museum, pengunjung seperti dibawa ke dalam napak tilas diplomatik para pendiri bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Meja perundingan, berbagai dokumentasi berupa foto, diorama, benda-benda peninggalan lainnya, hingga hasil naskah perjanjian Linggarjati bisa disaksikan dari dekat museum ini. Jadi tempat ini itu ya tempat peristirahatannya Lord Kelvin atau perwakilan dari Inggris dan Lord Kelvin British as a board. Hasil perundingan bisa menghasilkan naskah perjanjian Linggarjati atau lebih dikenal dengan perjanjian Linggarjati yang disepakati di Jakarta pada 15 November tahun 1946. Pada bagian belakang gedung terdapat halaman yang luas dihiasi dengan pepohonan yang luas dengan dihiasi pepohonan rindang dan tang. Menuju ke bawah lada area ini, terdapat monumen yang bertuliskan isi pokok hasil perundingan. Halo guys ya, sekian dari kelompok kami. Saya Muhammad Fajar Ramdana. Nama saya Muhammad Rizky. Ibu saya Muhammad Firmansyah. Salam SDTP.